Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Sufa, kelas akuntansi 1A, NIM 2020-120-39. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi staffing. Poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama ada definisi staffing, selanjutnya ada macam kegiatan staffing, selanjutnya ada perencanaan SDM, penarikan atau rekrutmen, sumber tenaga kerja, dan seleksi. Poin selanjutnya ada pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, balas jasa dan penghargaan, dan yang terakhir ada pengembangan karir. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam-macam kegiatan staffing. Yang pertama ada perencanaan SDM, yang kedua ada penarikan atau rekrutmen, yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada sumber tenaga kerja. Selanjutnya ada macam kegiatan staffing. Yang nomor 5 pengenalan dan orientasi, dan yang nomor 6 pemberian balas jasa dan penghargaan, dan yang nomor 7 pengembangan karir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satu persatu poin tersebut. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Selanjutnya ada penarikan atau rekrutmen, yaitu penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Dan ada seleksi, yaitu mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Selanjutnya penjelasan kegiatan staffing, pengenalan dan orientasi, itu dengan melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Kemudian ada pemberian balas jasa, yaitu dengan pemberian balas jasa yang layak terhadap tenaga kerja. Dan yang ketiga ada pengembangan karir, yaitu dengan memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Selanjutnya ada perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM, yaitu untuk kebutuhan masa depan, yang kedua untuk keseimbangan masa depan, yang ketiga untuk pengadaan, seleksi dan pemberhentian, dan yang terakhir untuk pengembangan. Kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi ada 2 macam, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial, dan yang kedua itu kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Cara menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja staf dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Terus ada cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional, itu dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Selanjutnya ada penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi dari setiap pekerjaan. Selanjutnya ada bagian tenaga operatif, itu dinamakan job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi. Selanjutnya ada sumber tenaga kerja. Sumbernya ada 2, yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik dengan cara yaitu 1. Pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan sumber-sumber lainnya. Dan kalau sumber tenaga dari dalam itu ada peningkatan, pemindahan, penataran, taman atau sanak famili karyawan sendiri. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi itu ada 2 macam, yaitu metode gawang berantai dan metode kompensatori. Yang dimaksud dengan metode gawang berantai yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Dan metode kompensatori yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pertahapan.
Kemudian ada pengenalan dan orientasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Kemudian ada latihan dan pengembangan. Cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi yaitu dengan 1. Metode pelatihan di tempat kerja, dan yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja. Ada yang disebut dengan off-the-job training, meliputi staff study, tugas belajar, upgrading, magang, working, perputaran jabatan, permainan peranan, seminar rapat, dan lainnya. Dan yang terakhir ada vestibule school. Selanjutnya ada balas jasa dan penghargaan. Balas jasa adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial, non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang dimaksud tadi balas jasa itu ada kompensasi. Kompensasi itu berupa uang dan natura. Kalau uang itu berupa gaji, tunjangan, dan bonus. Kalau yang natura berupa beras, gula, kopi, minyak, obat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengembangan karir promosi. Yang dimaksud dengan promosi itu apa? Promosi itu usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Kalau promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Selanjutnya ada tujuan promosi. Tujuannya itu apa? Tujuan promosi yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong, dan yang kedua itu untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi. Terus syarat promosi. Syarat promosi yang pertama itu ada formasi yang bersangkutan, cakap atau berprestasi. Kemudian ada macam prinsip promosi. Yang pertama ada dasar keterampilan, yang kedua ada dasar senioritas, dan yang ketiga ada dasar teman. Kemudian ada transfer. Definisi transfer yaitu usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai tersebut. Ada dua alasan pokok transfer. Yang pertama ada karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan, dan yang terakhir ada karena ingin menjadi pemimpin sendiri. Selanjutnya ada PHK. Apa sih itu PHK? PHK yaitu keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja itu meliputi yang pertama, permintaan pegawai itu sendiri, yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi, yang ketiga, pegawai itu meninggal dunia, dan yang keempat, ada jangka waktu kontrak kerja sudah habis. Selanjutnya ada tujuan pensiun. Yang pertama ada untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua ada pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Yang ketiga ada pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Dan yang terakhir ada posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.